Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Steningsih. Saya mahasiswa dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang dengan nomor induk mahasiswa 206226161. Saya akan membahas materi tentang e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk berupa barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, ataupun jaringan komputer lainnya. E-commerce mengandalkan transfer data dan pertukaran data elektronik, sistem manajemen dan pengumpulan data secara otomatis. E-commerce adalah salah satu bisnis yang paling sering digeluti oleh masyarakat di Indonesia karena memberikan keuntungan yang menjanjikan. Beberapa jenis e-commerce yang paling sering dilakukan antara lain yang pertama ada customer to customer atau biasa disebut C2C. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Yang biasa sering kita jumpai ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan juga OLX. Yang kedua ada business to business atau B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh dua orang pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengerti atau mengenal bisnis yang mereka jalankan. Biasanya jenis B2B ini dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B ini adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Yang ketiga adalah customer to business atau biasa disebut C2B. Jenis C2B adalah bisnis yang dilakukan antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual barang berupa jasa ataupun produk. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk ataupun jasa yang diinginkan oleh produsen. Nantinya, produsen akan mengetahui permintaan tersebut, akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Yang keempat ada business to consumer. Sejenis e-commerce ini adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya transaksi biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback ataupun timbal balik secara konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Untuk masalah pembayaran, ada beberapa metode yang dilakukan dalam e-commerce. Yang pertama ada pembayaran secara elektronik. Pembayaran dengan metode elektronik ini menggunakan internet banking ataupun kartu kredit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, ataupun lainnya. Yang kedua ada pembayaran secara cash on delivery atau biasa disebut COD. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan, bisa juga menggunakan jasa kurir. Setelah penerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini dapat menetralisir atau meminimalisir terhadap penipuan secara online. Yang ketiga ada pembayaran lewat transfer. Pihak pemberi akan mentransfer sejumlah uang kepada rekening penjual. Setelah pembayaran, barang akan dikemas dan dikirim melalui jasa pengiriman. Manfaat mengapa e-commerce merupakan pilihan yang menarik bagi para pengusaha, yaitu menghemat waktu. Tentu saja menghemat waktu karena dengan menggunakan e-commerce, kita bisa menghemat waktu dengan membelanjakan barang menggunakan internet. Contohnya kita bisa menggunakan aplikasi Shopee or Lazada ataupun Tokopedia, Blibli.com, Bukalapak, JD.id, dan lainnya. Dengan menggunakan aplikasi itu, kita dapat membelanjakan barang dengan cara online. Jadi tidak perlu menggunakan tenaga harus
pergi bepergian ke tempat penjualan. Yang kedua ada pembeli lintas wilayah. Dengan menggunakan e-commerce, pembeli kita bukan hanya dari daerah yang sama, tapi juga mencakup dari pancanegara mana saja bisa membeli produk kita. Selanjutnya ada biayanya yang lebih murah. Biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan dengan yang berbentuk bangunan. Setidaknya owner tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, dan juga ongkos listrik. Lalu tidak perlu stok barang sendiri. Dalam industri e-commerce, owner bisa menjadi seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini memungkinkan penjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika order datang, owner tinggal meneruskan kepada produsen barang yang diinginkan. Selanjutnya, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, barang dikiriman dapat dilakukan secara acak. Selanjutnya, kerja dari manapun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, toko online dapat diakses di mana saja dan kapanpun. Oleh karena itu, kita pun dapat menjalankannya dari mana asal kita, asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Demikian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.